Kamera, kamera, roll, action. TikTok mau diblokir oleh Donald Trump. Nah, kemarin nih kita lihat Donald Trump resmi dilantik menjadi presiden Amerika. Dan hal itu dibarengin dengan gosipnya TikTok akan diblokir dari Amerika. Bahkan sampai rame tuh, dan CEO TikTok sendiri sampai berupaya untuk hadir di pelantikannya Donald Trump. Nah, kalau saya lihat terkait kebijakan Donald Trump ini untuk memblokir TikTok dengan alasan karena diduga server TikTok mengirim data pribadi usernya ke pemerintah Tiongkok. Nah, ini menurut gua ini adalah langkah yang berani dari Donald Trump untuk melindungi warga Amerika ya. Tetapi di lain itu ini juga adalah bentuk dari perang dagang antara Amerika dengan Cina. Yang kita tahu dalam kongsi perdagangan global, Cina bergabung dengan Rusia, Indonesia, dan lainnya di BRICS. Dan Amerika sendiri sudah mengancam akan mengeluarkan tarif dagang 100% kepada negara anggota BRICS. Nah, saya pikir ini adalah hal yang nggak main-main sebagai bentuk ancaman awal perang dagang dari Donald Trump. Lalu bagaimana posisi Indonesia untuk melihat kondisi ini? Yang perlu juga kita beri masukan adalah hari ini belum terlihat jelas arah politik luar negeri Indonesia. Banyak yang mengkritik Indonesia ini secara politik luar negeri arahnya belum tahu mau kemana. Terkait Laut Cina Selatan belum ada kebijakan yang tegas terkait itu. Lalu persoalan perdagangan global. Memang Indonesia masuk dalam BRICS, tetapi kita belum melihat dampak realnya seperti apa sebagai negara dengan market ekonomi yang cukup besar. Nah, saya pikir Indonesia sebagai satu negara dengan pengguna TikTok yang besar bisa meniru cara Amerika untuk melakukan bargaining positioning dengan misalnya memban TikTok untuk sementara. Ya, kalau Amerika aja takut data warga negaranya diambil oleh Tiongkok, kenapa kita juga nggak punya kecemasan yang sama? Nah, ini kan juga bisa menaikkan bargaining Indonesia di mata dunia global gitu. Saya pikir langkah-langkah cerdas seperti ini harus bisa dicermati dan dikaji oleh Kementerian Luar Negeri kita. Indonesia menurut pidato Bapak Prabowo kan mempunyai harapan kembali lagi menjadi macan Asia. Nah, bagaimana kita bisa dianggap macan kalau kita tidak dalam tanda kutip mengancam negara-negara besar? Sedangkan kita punya daya tawar yang tinggi, market kita punya, sumber daya alam kita punya, dan negara-negara yang membutuhkan sumber daya kita juga banyak. Nah, kita harus lebih berani melakukan negosiasi terkait itu. Itu yang menjadi harapan saya. Semoga arah politik luar negeri Indonesia bisa lebih tegas, lebih berani, dan tidak gampang disetir kanan kiri. Terima kasih.